Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Pembangunan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan dengan pengajian kita Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan barokahnya kepada kita semua, menurunkan ma'unahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, hari Senin malam Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021, kita akan melanjutkan bahasan kita pada surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50. Surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذريته وجميع صحابته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جنوبها وشمالها. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنفي هذا الكتاب الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا. ونخص خاصة تامة إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير وكي الحاج جنيد أنس. وإلى حضرة كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه إمام والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم وحواشهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Baik. Sekarang ibda'u bitta'awudz wahid itsnain tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yasumunakum yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Sadaqallahul azim. Wa idh najjaynakum ay wadhkuru idh najjaynakum. Wa idh najjaynakum itu diatofkan kepada
Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ayat sebelumnya, ya bani Israil uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum ila akhiril ayat. Dan di situ ada uzkuru ni'mati. Lah, lalu di sini wa idznajjainakum ay wazkuru idznajjainakum. Wazkuru lan elinga sopo sira kabeh. Ingatlah kalian semua. Wazkuru lan elinga sopo sira kabeh. Dan camkan idznajjainakum ing dalem nalikane nyelametaken sapa isun. Idznajjaina ing dalem nalikane wis nyelametaken sapa isun. Nyelametaken kum ing sira kabeh. Tatkala aku menyelamatkan kalian. Siapa yang diselamatkan kalian itu? Ai abaakum, yakni bapa sira kabeh. Maksudnya leluhur kalian, nenek moyang kalian. Bani Israel. Nah ini wal khitabu utawi khitab. Wal khitabu utawi sasaran, ya. Sasaran ayat. Khitab itu yang dimaksud dari ayat ini, yang diajak bicara siapa? Wa idznajjainakum itu. Wal khitabu utawi sasaran yang diajak bicara. Bihi kelawan idznajjainakum. Bihi kelawan idznajjainakum. Ingatlah ketika aku telah menyelamatkan kalian. Lah, yang dimaksud dengan kalian itu wal khitabu utawi khitab bihi kelawan idznajjainakum wa bima ba'dahu lan kelawan ayat kang sawise idznajjainakum wa bima lan kelawan ayat ba'dahu kang sawise idznajjainakum. Sasaran ayat ini, sasaran ayat idznajjainakum dan yang setelahnya ikulil maujudina kadue wong Yahudi kang hidup yang wujud. Ikulil maujudina kadue orang-orang Yahudi. Ikulil maujudina kadue wong Yahudi kang hidup fi zamani nabiyina, hidup fi zamani nabiyina ing dalam zamane nabi kita. Bima sebab perkara an'ama kang paring nikmat sapa Allah. An'ama kang paring nikmat sapa Allah ala abaihim ingatase piro-piro leluhure al maujudin.
orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, ala abaihim ingatase piro-piro leluhure al mawjudin, tadzkiran karena sebagai pengingat, tadzkiran karena sebagai pengingat lahum maring al mawjudin, sebagai pengingat bagi orang Yahudi, pengingat bi ni'matillahi ta'ala kelawan nikmate Allah ta'ala. Tadzkiran sebagai pengingat lahum maring al mawjudin, pengingat bi ni'matillahi kelawan nikmate Allah ta'ala. Tujuannya liyu'minu supaya pada iman sopo al mawjudin, liyu'minu supaya pada iman sopo al mawjudin. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum, dan tatkala aku selamatkan kalian, aku selamatkan kalian. Yang diselamatkan itu adalah leluhur kalian. Diselamatkan dari apa? Min ali fir'auna, saking pengikutnya. Jadi al di sini bukan maknanya keluarga, tetapi atba'i fir'aun. Min ali fir'auna, saking pengikutnya Fir'aun. Fir'aun. Min ali fir'auna, saking pengikutnya Fir'aun. Yasumunakum, pada nicipakan, mencicipi, maksudnya menimpakan. Yasumunakum, pada nicipakan sopo alu fir'auna, yasumuna pada nicipakan sopo alu fir'aun, nicipakan kum ing sirakabe. Para pengikut-pengikutnya Fir'aun itu menimpakan kepada kalian, maksudnya kepada leluhur kalian. Yudhiqunakum, pada menimpakan sopo alu Fir'aun, kum ing sirakabeh, ditimpakan su'al azabi, ing buruke azab, su'al azabi, ing buruke azab, azab yang sangat pedih. Maksudnya asyuddahu, banget pedih azab. Yasumunakum, hale pada nicipaken sopo alu fir'aun, kum ing sirakabeh. Yudhiqunakum, pada nicipaken sopo alu fir'aun, kum ing sirakabeh, pada menimpakan su'al azabi, ing azab kang buruk. Maksudnya asyuddahu, yakni banget pedih azab. Titik. Wal jumlatu, utawi jumlah, wal jumlatu jumlah minal fi'li wal fa'il, jumlah fi'il fa'il yang terdapat pada kalimat yasumunakum su'al azab. Wal jumlatu, utawi jumlah, ay minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi, iku halun dati hal, iku halun dati hal,
min domiri najjainakum saking domire lafaz najjainakum. Wal jumlatu ay wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi iku halun iku dadi hal min domiri najjainakum saking domire lafaz najjainakum. Wa idh najjainakum, kata Allah, ketika aku menyelamatkan kalian, menyelamatkan leluhur kalian. Di saat itu Nabi Muhammad ngomong sama orang-orang Yahudi. Jadi di zaman itu Nabi Muhammad ngomong sama orang Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi, ingat tatkala aku, maksudnya Allah, menyelamatkan leluhur kalian, menyelamatkan leluhur kalian dari tingkah laku buruknya Fir'aun, selamatkan dari pengikut-pengikutnya Fir'aun. Di mana saat itu Fir'aun dan bala Kurawanya, Ali Fir'aun itu bala Kurawa. Fir'aun dan para pengikutnya itu benar-benar menimpakan siksaan yang amat sangat pedih. Siksaan yang amat pedih. Jadi ini ayat ini menceritakan tentang di antara ceritanya Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Pernah waktu itu kalau tidak salah dijelaskan. Setahu kalian, kita nanya dulu nih, saya nanya dulu. Fir'aun itu ada berapa? Ada berapa? Dua. Fir'aun itu ratusan. Jadi Fir'aun itu ratusan. Karena istilah Fir'aun itu gelar yang disematkan kepada raja-raja Mesir kuno. Digelar yang disematkan kepada raja-raja Mesir kuno. Itu kalau ada raja dulu itu berarti Fir'aun. Kalau ada raja di kerajaan Mesir ya berarti itu Fir'aun. Lah, Fir'aun itu tidak semuanya jahat. Perlu kalian pahami nih supaya ngerti, perlunya ngaji. Fir'aun itu tidak semuanya jahat. Ada juga Fir'aun yang baik. Karena tadi lah Fir'aun yang kalian sering dengar ceritanya di zaman Nabi Musa itu ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang kemudian menyuruh, nanti di sini dijelaskan, menyuruh untuk menyembelih anak-anak kecil yang baru dilahirkan itu ya, yang kemudian nanti juga dijelaskan yang kemudian tenggelam di Laut Merah itu. Nah, Fir'aun itu bernama asli siapa? Nama asli versi
Itu Ramses itu nama latinnya. Jadi Fir'aun itu kalau nama latinnya itu Ramses. Jadi Ramses 1, Ramses 2. Nah kalau di Inggris siapa? Yang Estelois itu kan, Estelois 1, Estelois 2 itu ya. Lah itu semacam itu Fir'aun. Kalau di Jawa kerajaan di Yogyakarta itu apa? Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Hamengkubuwono II, Sultan Hamengkubuwono III, 4, 5. Sekarang berapa? 10 atau 11? 10 deh kayaknya. Apa 11? 11 ya? Yang 11 yang jadi gubernur sekaligus ya. Yaitu Sultan Hamengkubuwono. Jadi istilah gelar. Sekali lagi, Fir'aun itu istilah jadi gelar yang disematkan kepada raja-raja Mesir kuno itu Fir'aun. Nama latinnya Ramses. Fir'aun itu Ramses. Lah yang hidup di zamannya Nabi Musa, ya, yang hidup di zamannya Nabi Musa yang kemudian yang tadinya jadi ayah angkat namun kemudian jadi seterunya itu Ramses II. Ramses II, Fir'aun II. Jadi sebelumnya pernah ada Fir'aun, tapi bukan Fir'aun itu. Paham nggak? Paham, harus paham ini. Jadi sebelum Fir'aunnya Musa itu pernah ada lagi raja namanya Raja Fir'aun yang mungkin tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Yang tidak diceritakan dalam riwayat dalam Al-Qur'an. Di zamannya Nabi Yusuf itu juga rajanya Raja Fir'aun. Rajanya Fir'aun, lalu kemudian punya wazir, gubernur, yang kemudian memiliki istri Siti Zulaikha, atau kalian bilangkan Zulaikha, ya Zulaikha, Neng Zul, Neng Zul, Zulaikha, yang kemudian dalam sejarahnya itu mencintai Nabi Yusuf. Lah itu kan bukan istrinya rajanya itu, tapi istrinya gubernur wazir. Lah ada raja. Lah rajanya itu Raja Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun yang Nabi Musa. Gitu ya. Paham, supaya paham. Banat paham? Banat paham? Dah. Lah nama Fir'aun di sini dijelaskan. Fir'aunnya Nabi Musa, ya, Fir'aunnya Nabi Musa itu nama aslinya adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Catat atuh kumaha sih ngajedeg teh siapa mah. Oh, barudak mah ngajedeg teh. Catat atuh, siapa namanya? Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Supaya paham, maksudnya supaya jangan sampai kalian nanti punya anak buat keren-keren siapa? Walid bin Mus'ab. Wow, Fir'aun itu Fir'aun. Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan itu nama aslinya Fir'aunnya Nabi Musa tuh. Itu. Wa Fir'aun laqabun lahu minal far'ana.
Jadi kenapa dinamakan Fir'aun? Julukan, asalnya dari kata far'ana, artinya itu al-utu wa tamarrud. Jadi Fir'aun itu artinya adalah al-utu, itu angkuh, wa tamarrud durhaka. Itu secara kebahasaan itu artinya itu angkuh dan durhaka. Wa muddatu iddi'aihi al-uluhiyah arba'atu mi'ati sanatin. Jadi kehidupan Fir'aun atau umurnya Fir'aun itu tidak diketahui secara pasti. Namun di sini dijelaskan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lagi Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan itu selama kurun waktu 400 tahun. Jadi mengklaim bahwa dirinya sebagai Tuhan saja itu lamanya 400 tahun. Berarti usianya di atas itu. Jadi usianya bukan 60, 70, 80, 100 tahun. Fir'aun itu usianya berapa? 400 tahun lebih. Wong ngaku dirinya sebagai Tuhan saja 400 tahun. Bayangin. Tapi jangan kalian bayangkan kayak usianya umatnya Nabi Muhammad yang zaman sekarang. Yang baru usia 60 tahun saja sudah encok. Ya. Panahnu al-yawma nunakkisu fil khalqi apa sebelumnya ayat itu? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala, dan barang siapa kata Allah aku panjangkan umurnya, nunakkishu aku kembalikan lagi umurnya, nunakkisu fil khalqi aku kembalikan lagi asal kejadiannya. Jadi kata Allah orang yang dipanjangkan umurnya itu dikembalikan lagi seperti semula. Saya waktu masih bayi. Lagi bayi belum punya gigi. Ntar kalau gak tua juga sama, nggak punya gigi. Iya nggak? Lagi bayi nggak bisa berjalan, udah tua renta, yang dipanjangkan umurnya sampai di luar batas umumnya manusia zamannya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan berapa? Ya maksudnya umatnya. Ya kata Nabi Muhammad tuh, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Dipanennya umatku, kata Nabi Muhammad, dipanen. Ngerti dipanen? Nah, bahasanya bahasa kiatan, bahasa kiasan. Dipanennya umat saya itu, kata Nabi Muhammad itu, ma baina sittin wa sab'in. Antara usia 60 sampai 70. Itu panen raya. Panen raya. Panen rayanya itu antara 60 sampai 70 tahun. Kok ada sih yang lebih, ada yang 80, 90, 100 tahun. Saat itu juga para sahabat nanya, wa in zadu ya Rasulullah, wa in zadu ya Rasulullah, ya Rasul kalau misalkan usianya lebih dari itu sih gimana? Rasulullah, wa in zadu itqun minan nar. Kalau ada umatku usianya lebih dari itu, maka jaminan dia dibebaskan dari siksaan api neraka. Jadi kalau ada orang, ya tentu ya iman, ya tentu iman, kemudian membawa iman, ibadah dan sebagainya. Ya kalau waktu hidupnya nggak pernah berbuat
kebaikan, nggak pernah sholat, apalagi nggak Islam ya. Wallahu a'lam bisa. Waktu liburan ada yang WA ke Ustaz Yusuf, WA mau membunuh keluarganya. Ada saudara saya udah gak bisa ngapa-ngapain, kasihan, terbaring terus di tempat tidur, usianya sudah tua, mati juga tidak, hidup juga tidak, maksudnya dia diem aja. Boleh nggak Ustaz dibacain surat Ar-Ra'd? Boleh, kata Ustaz itu. Ya, bacain, kasihan. Ternyata dilakonin 3 hari langsung meninggal. Ada, pokoknya di sini ada. Ya, Ustaz sering bilangnya, jadi kalau kalian misalkan tuh menghadapi keluarga, misalkan ya itu yang udah sakit, kadang sudah jadi urusannya keluarganya gitu ya, sudah pipis, BAB udah di situ, kadang nggak makan pakai selang dan lain sebagainya, nggak ada komunikasi, mata merem tapi nggak meninggal, dibacain Ar-Ra'd. Tapi niatkannya minta sama Allah, kalau memang Allah ngasih kebaikan dia umur panjang, panjangkan umurnya. Tapi kalau Allah memandang lebih baik wafat, ya cepat segera diwafatkan. Waktu itu Gagah lebih cenderung yang kedua kayaknya ya. Niatnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau orang sudah di atas usia ya 60, 70, 80, itu biasanya sudah kayak bayi lagi. Di sini yang sudah punya kakek tua, kadang nangisan, ya enggak, tersinggungan, ini kayak bayi lagi, rewel, mintanya kadang dilayanin terus, ya sudah kayak bayi. Itu kalau umatnya Nabi Muhammad. Dinas hasadu ummati ma baina sittin wasab, antara 60 sampai 70 panen rayanya. Tapi ya banyak yang lebih dari itu juga banyak. Lah, Fir'aun itu berapa usianya? 400 tahun lebih, karena ngaku jadi Tuhannya saja 400 tahun. Itu Fir'aun. Wa kana ya'kulu kulla yaumin fasilan. Ini Fir'aun itu setiap hari, ini saya cari-cari di kamus, fasil itu artinya bayi sapihan, nggak tahu ini. Tiap hari itu makan bayi apa? Nggak tahu ini. Wa kana la yataghawwat illa kulla arba'ina yauman marrah. Fir'aun itu BAB-nya setiap 40 hari sekali. Bayangin bagaimana. Jadi wakana la yataghawwat, tidak pernah taghawwut, illa kull arba'ina yaumah marrah, kecuali setiap 40 hari kali sekali. 40 hari kali, ya apa 40 hari sekali itu taghawwutnya. Bayangin. Kita yang kadang 2-3 hari saja aromanya luar biasa. Ya, aroma angin dari
Bawahnya kan aromanya luar biasa. Baru 3 hari, nggak BAB. Gimana yang 40 hari? Itu Fir'aun. Dijelaskan di kitab yang lain bahwa Fir'aun itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, bayangkan. Flu, apalagi gudigen, jaroban, enggak. Lukah, batukkah, sakit matakah, sakit perutkah, enggak. Enggak pernah selama hidupnya. Mau jadi Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata rahasianya itu Fir'aun punya jimat. Konon di pintu rumahnya itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jimatnya dia, tapi dia nggak beriman, nggak menjadikan itu sebagai pelajaran ataupun sebagai pengetahuan. Yang harusnya kata-kata itu sebagai bentuk pelajaran keimanan, tapi itu dijadikan sebagai jimat saja. Basmalah jadi jimatnya Fir'aun, menyebabkan Fir'aun tidak pernah sakit. Enggak kena corona. Ya. Batukkah, pilekkah? Enggak. Fir'aun. Padahal tadi BAB-nya saja 40 hari sekali. Masya Allah, Fir'aun. Siapa tadi? Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Wa kanu yaumal gharq alfa alfin wa sab'i mi'ati alfin ghairil mukhtalifina bi Misr. Jadi Fir'aun dan bala Qurawannya yang ditenggelamkan sama Allah di Laut Merah itu sejumlah bukan sembarangan, bukan 100.000, 200.000, bukan. Alfa alfin wa sab'i mi'ati alfin. Alfi itu berapa alf? Alfi seribunya 1000, berarti 1 juta. Alfi wa sab'i mi'ati alf. 700.000 berarti 700.000. Jadi 1.700.000 pasukan. Luar biasa. Penduduk Jawa mungkin ada ya. Siapa yang tukang nyensus? Ya mungkin penduduk Indonesia saja berapa? Segini banyaknya, 250 jutaan ya. Tersebar di beribu-ribu pulau kan. Dan ini pasukannya Fir'aun yang ditenggelamkan itu sebanyak berapa? 1.700.000. Nanti dijelaskan prosesnya.
Kata Allah, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Apa para pengikutnya Fir'aun yang menimpakan siksaan yang amat pedih itu? Yuzabbihuna, yuzabbihuna pada nyembelih sopo alu Fir'aun. Yuzabbihuna pada nyembelih sopo alu Fir'aun. Mereka semua menimpakan siksa kepada leluhur kalian itu dengan cara yuzabbihuna pada nyembelih sopo alu Fir'aun. Fir'aun CS bayanun, lafaz yuzabbihuna bayanun penjelasan, lima qoblahu maring keterang maring ayat sedurung. Bayanun iku penjelasan, lima qoblahu maring ayat kang sebelumnya, yang sebelumnya. Pada nyembelih abna akum ing anak-anak lanang sira kabeh. Yudabbihuna pada nyembelih sopo alu Fir'aun, pada nyembelih abna akum ing piro-piro anak lanang sira kabeh. Al mauludina kang dilahiraken kabeh, aul mauludina kang dilahiraken kabeh. Wa yastahyuna lan pada nguripaken, wa yastahyuna lan pada menghidupkan, nguripaken. Yastabquna pada netepaken, yastabquna pada netepaken nisa akum ing anak-anak perempuan sira kabeh. Nisa akum ing anak-anak perempuan sira kabeh. Liqauli ba'dil kahanati, liqauli ba'dil kahanati, karena ucapane sebagian. Kahana itu apa? Paranormal ataupun siapa? Tukang dukun-dukun ya, yang tukang tebak tuh, juru tebak. Liqauli ba'dil kahanati, karena ucapane sebagian juru tebak, pahala ahli tafsir mimpi. Al kahana itu apa? Ahli tafsir mimpi, ahli tafsir mimpi. Liqauli ba'dil kahanati, karena ucapane sebagiane para ahli tafsir mimpi, lahu kadue Fir'aun. Karena saat itu yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun saat itu memerintahkan kepada para pengikutnya agar membantai anak-anak kecil yang dilahirkan dan membiarkan anak-anak perempuan untuk tidak dibantai. Ada ceritanya saat itu. Nah ini, inna mauludan, setuhune bayi kang dilahiraken. Inna mauludan, setuhune bayi kang dilahiraken. Yuladu kang dilahiraken fi bani Israila ing dalam bani Israel. Iku yakunu iku bakal ana opo maulud. Iku yakunu bakal ana sopo maulud, bakal ana iku sababan dadi sebab, iku sababan dadi sebab lidaha bimulkika, maring hancure kerajaane sira Fir'aun. Lidaha bimulkika, maring hancure kerajaane sira Fir'aun. Masih ingat ceritanya? Suatu malam Fir'aun mimpi, ya,
mimpi ada sinar kobaran api dari Baitul Maqdis. Kobaran api itu kemudian menyambar dan membakar seluruh kota Mesir. Jadi mimpinya Fir'aun itu begitu. Jadi ada kobaran api dari arah Baitul Maqdis menyambar kota Mesir saat itu dan membakar seluruh rumah dan penghuni yang ada di situ. Terbakar semua. Akhirnya bangun Fir'aun, manggil tuh paranormalnya, disuruh dipanggil, sini. Ayah semalam mimpi begini, apa tafsir mimpinya? Dan dijawab ahlul kahanah ini, para tukang tafsir mimpinya itu menjawab bahwa wah, nanti itu tafsirnya itu bahwa nanti akan lahir di Bani Israel itu ada seorang laki-laki, bayi laki-laki yang dilahirkan, dia itu yang nanti akan merebut kekuasaanmu. Laki-laki itulah yang akan merebut dan menghancurkan kerajaanmu Fir'aun. Itu tafsirnya. Akhirnya kan kemudian Fir'aun apa? Merintahkan para pasukannya untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki, hanya laki-laki saja. Yang perempuannya wa yastahyuna nisaakum, yang perempuannya tidak dibantai, yang laki-laki saja. Pada peristiwa itu dijelaskan di sini, yang dibantai oleh Fir'aun, anak laki-laki, bayi laki-laki yang dibantai oleh Fir'aun itu hatta qutila min auladihim, ya, hatta qatala min auladihim 12,000 sabiyyin, sebanyak 12.000 bayi laki-laki terbantai saat itu. Luar biasa. Jadi yang akhirnya kemudian menginspirasi ibunya Nabi Musa itu, ya, ibunya Nabi Musa karena takut akan pembantaian massal bayi-bayi laki-laki itu, akhirnya kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, disuruh untuk si bayi Musa dimasukkan ke dalam peti, petinya kemudian dihanyutkan di sungai Nil yang kemudian ditemukan oleh istrinya Nah itu ceritanya itu. Nah ini ayat ini. Jadi peristiwa itu memakan korban berapa? 12.000 bayi laki-laki disembelih. Bukan hanya dibunuh, yuzabbihuna, disembelih cara. Bunuhnya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum bala'um, wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono. Wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono. Apa? Ing dalem mengkono-mengkono azab, balaun utawi, wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono azab, ayil azab yakni azab, wal awil injaiyata wa nyelametaken, balaun utawi cobaan, ay ibtilaun yakni cobaan, au in'amun atawa kenikmatan, min rabbikum saking pangeran sira kabeh, bala azimun kang agung. Wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono siksa. Yakni apa tadi? Siksanya itu azab yang sangat pedihnya itu, yakni penyembelihan bayi laki-laki kecil. Awil inja tawa nyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan leluhur, yakni yang pengikutnya Nabi Musa yang diselamatkan. Kan saat itu kan dikejar kan, kemudian di tengah laut, lalu Fir'aun dan
bala tentaranya yang sejumlah tadi 1 juta berapa? 700.000 itu ditenggelamkan, tapi Fir'aun dan pengikutnya diselamatkan, yang kemudian beranak pinak sampai di zamannya Bani Israil. Itu ceritanya. Balaun utai cobaan ai ibtilaun yakni cobaan au in'amun yakni kenikmatan min rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang agung. Itulah suatu ujian yang sangat berat bagimu dari Tuhan kalian, dari Tuhanmu semua. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukrina maulana Muhammad sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة واشف المرضى منا يا الله ومنهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء وإيميك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنة النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفاء وهدى وإماما ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان. مولاي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صلي منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في علاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق لكم بالطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.